Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi hari ini dalam keadaan terbungkuk dan terbeban oleh virus corona yang masih saja membebani hidup kita masing-masing. Injil Tuhan pada hari ini mengisahkan pertemuan Yesus dengan seseorang yang telah menderita cukup lama. Mari kita baca Injil Santo Lukas bab 13 ayat 10 hingga 17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hei orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara, dari Injil ini kita bisa memetik beberapa hal, yakni bahwa penderitaan yang kita alami bisa saja berlangsung lama, bahkan amat lama. Seperti penderitaan perempuan ini yang sudah 18 tahun menderita penyakit yang kini disebut dalam kedokteran dengan nama spondylosis deformans, yakni suatu penyakit degeneratif pada ruas-ruas tulang belakang yang menyebabkan ruas-ruas itu tidak lagi loncer dan lentur,
melainkan menjadi seperti terikat satu sama lain oleh tarikan otot dan tarikan gaya berat bumi, maka seluruh batang tulang belakang ini akan terbungkuk ke depan. Tidak semua orang mengalami kelainan tulang belakang seperti ini. Mungkin kita pun pasti pernah melihat seseorang dengan penyakit ini, bukan? Inilah salah satu penyakit autoimun pada manusia. Bila kita mencoba menegakkan tubuh yang bungkuk dari penderita-penderita penyakit macam ini, maka akan terasa bahwa tulang belakangnya tidak lentur dan memang seperti terikat. Kalau dipaksa juga bagaimana? Pasti patah tulang belakang itu. Nah, perempuan ini sudah berada dalam kondisi sakit seperti ini selama 18 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang pendek. Bisa kita perkirakan bahwa perempuan ini yakin dirinya kena penyakit yang di zaman itu dikenal dengan istilah diikat oleh iblis. Mungkin saja perempuan ini telah berkesimpulan bahwa ia layak dan pantas menderita pengikatan oleh iblis karena dosa-dosanya dahulu. Mungkin aja dia berpikir begini, aku ini orang yang berdosa dan layak dihukum seperti ini. Mungkin Allah marah ya kepadaku dan ingin membuatku menderita. Akan tetapi saudara, mengapa setelah 18 tahun ia diikat dengan penyakit yang amat berat dan menyakitkan ini, ia masih mau pergi berdoa ke rumah ibadat? Pasti jauh di lubuk hatinya masih tersisa secercah harapan bahwa kerahiman Tuhan Allah akan menyembuhkannya, bukan? Bukankah kita juga dalam tanda petik didera oleh macam-macam ikatan yang membuat kita menderita? Mungkin kita merasa diikat secara ganda. Sudah susah, nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, ditambah pandemi COVID yang begini lama, berat nian bebanku. Serasa terbungkuk aku oleh penderitaan. Kapan ya akan ada jalan keluar? Mungkin aku ini layak ya dihukum karena dosa-dosaku dulu. Tapi bukankah Tuhan itu Maha Rahim dan Maha Baik? Siapa tahu Tuhan akan buka jalan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mudah-mudahan harapan kita yang seperti itu mirip dengan harapan perempuan yang telah bungkuk oleh penyakit itu. Apalagi, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Mari, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11.
wanita ini pun akhirnya dipanggil Yesus. Betul-betul dipanggil. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Ayat 12 dari Injil tadi. Itulah kalimat yang barusan kita baca, bukan? Mungkin kita tidak sampai harus menunggu 18 tahun untuk dibebaskan oleh Tuhan dari penderitaan-penderitaan terkait pandemi ini. Sebab itu, marilah kita tetap tekun berharap dalam iman oleh karena kasih Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.